Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we are from Group 8. Today we will present our materials about aliran-aliran pendidikan di Indonesia. So before we get into it, let me introduce our group member. First, we have me, myself, my name is Andisti Fatira, and also we have Neri Melani, and last we have Dwi Ramadhani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aliran-aliran pendidikan di Indonesia. Sebelum kita melangkah ke pembahasan, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu mata kuliah pengantar pendidikan. Mata kuliah pengantar pendidikan adalah aspek yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan diharapkan dapat memberikan pengantar kepada mahasiswa yang mempelajari mata kuliah pengantar pendidikan agar dapat memahami pendidikan dan memberikan gambaran umum tentang dunia pendidikan. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan aliran-aliran pendidikan di Indonesia. Sebelum kita mengetahui apa saja aliran-aliran pendidikan di Indonesia, kita perlu mengetahui apa sih itu aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti sebuah diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru dan demikian seterusnya. Selanjutnya, aliran-aliran klasik pada pendidikan. Yang pertama, aliran empirisme. Aliran empirisme menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman atau empiris nyata melalui indranya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya maupun melalui proses pengolahan dalam diri. Dari apa yang didapatkan secara langsung terbentuk dan ditentukan oleh pengalaman. Pengalaman diperoleh dari dunia luar melalui indera, sehingga dapat dikatakan lingkunganlah yang membentuk perkembangan anak. Aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan tersebut termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan anak tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. Lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak karena hasil pendidikan tergantung pada pembawaan. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi bahwa seorang anak dilahirkan ke dunia sudah disertai dengan pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peranan yang sangat baik. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai. Untuk perkembangan bakat itu sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk perkembangan anak. Aliran naturalisme. Pandangan yang memiliki persamaan dengan aliran nativisme adalah aliran naturalisme, bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik, tetapi pembawaan yang baik itu akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Rose juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan oleh orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan anak yang baik itu. Aliran ini disebut negativisme, bahwa pendidikan wajib menyerahkan pertumbuhan anak didik kepada alam. Dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Yang kedua, aliran pendidikan modern di Indonesia, yaitu progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak, atau bisa disebut child-centered. Sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau teacher center atau bahan pelajaran yang biasa disebut subject center. Pendidikan progresivisme menganut prinsip pendidikan berpusat pada anak. Anak merupakan pusat dari keseluruhan kegiatan pendidikan. Pendidikan progresivisme sangat memuliakan harkat dan martabat anak dalam pendidikan anak. Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil. Yang kedua, ada aliran rekonstruksionalisme.
Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi utama berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Yang ketiga, ada aliran esensialisme. Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam di dalam nilai budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur dengan melalui kerja keras dan susah payah selama beratus tahun, dan di dalamnya berakar gagasan-gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Peranan guru kuat mempengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan di dalam kelas. Yang keempat, ada aliran idealisme. Aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani, dan jiwa terletak di antara gambaran asli, yaitu cita, dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia idea. Yang kelima, ada aliran perennialisme. Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Guru mempunyai peranan dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami terkait aliran-aliran pendidikan di Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.